Selamat pagi Bapak dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Raferika Kanza Salsabila, NIM 16A10157. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar SPA 6 Bangunan Umum Bentang Lebar Stasiun LRT Bandara. Pertama-tama saya akan memulai dengan data pengamatan dan regulasi di area tapak yang terpilih. Mode transportasi LRT ini akan dioperasikan dari daerah Tugu Muda hingga Bandara Ahmad Yani. Maka dari itu dirasa sangat tepat jika pembangunan stasiun LRT ada di dalam kawasan bandara itu sendiri. Lokasi tapak berada di Jalan Puri Anjasmoro, Tambak Harjo, Semarang, yang merupakan lingkup dari BWK 3. Dengan batas tapak sebelah timur dan utara, yaitu area rawa, dan sebelah barat juga selatan merupakan kawasan Bandara Ahmad Yani. Total luasan tapak terpilih adalah 3.000 meter persegi dengan KDB 50%, KLB 1,5, GSB 17 meter, dan maksimal tinggi bangunan adalah 3 lantai. Tapak memiliki panjang 95 meter dan lebar 35 meter dan juga berada tepat di sebelah kiri jalur exit bandara. Suhu dan intensitas cahaya pada tapak tergolong tinggi. Pada siang hari, suhu di area tapak bisa mencapai 30 hingga 35 derajat Celcius dan terus menurun hingga malam hari. Ada beberapa titik kebisingan di area tapak, antara lain dari kendaraan yang berlalu lalang di depan jalan utama, dan juga lalu lalang pesawat terbang. Selanjutnya, saya akan melakukan analisa terhadap sarana dan prasarana, serta kelebihan dan kekurangan area tapak ini. Kelebihan dari area tapak ini adalah tapak ini tidak memerlukan luasan yang terlalu besar untuk mengakomodir kendaraan yang ingin parkir di dalamnya. Karena tepat berada di seberang area tapak ini adalah bangunan gedung parkir milik kawasan Bandara Ahmad Yani. Kelebihan yang kedua adalah telah dilengkapinya fasilitas penunjang di area ini seperti masjid umum dan halte bus Trans Jateng. Ada pula kelemahan dari tapak ini adalah dia berada tepat di sebelah kiri jalur exit bandara yang merupakan salah satu titik kemacetan. Kelemahan yang kedua, tapak ini berada di area rawa yang tanahnya tidak memiliki daya dukung yang tinggi, sehingga perlu adanya reklamasi. Respon dari analisa tapak yaitu 1. Ditetapkan ketinggian bangunan tidak lebih dari 15 meter supaya tidak mengganggu navigasi pesawat terbang. Yang kedua, peron dan rel akan ditempatkan di lantai 2 mengingat rel akan dibuat dengan konstruksi layang sehingga sangat efisien untuk pengguna jalan dan kendaraan di bawahnya. Akan ada jembatan penyeberangan langsung dari gedung stasiun LRT menuju terminal bandara melewati gedung parkir. Sirkulasi di dalam tapak didesain dengan satu arah. Jalan utama akan melingkari seluruh tapak, sehingga bangunan inti akan berada di tengah. Adanya perbedaan jalur masuk dan keluar, serta kendaraan pribadi, juga truk atau pemadam kebakaran. Main entrance dan drop-off diletakkan pada area belakang, karena pada area depan diinginkan bebas kendaraan dan terlihat lebih bersih. Selain itu, area depan dipergunakan untuk loading dock ataupun teras yang luas, sehingga ketentuan GSB dapat tercapai. Area ruang dalam saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu penerimaan, penunjang, publik, servis, dan pengelola. Area penerimaan dan publik meliputi drop-off, main entrance, area informasi, hall, food court, dan juga minimarket.
Area pengelola dan servis merupakan kantor dari stasiun LRT, ruang meeting, area loket dan peron, dan juga area servis lainnya. Yang terakhir adalah area penunjang, yaitu musola, nursery room, dan juga tempat bermain anak. Struktur yang saya terapkan pada bangunan ini merupakan struktur pondasi rakit yang saya rasa mampu diterapkan di tempat yang memiliki daya dukung tanah yang rendah. Pada bagian atap, saya menggabungkan 3 jenis struktur. Struktur yang pertama yaitu struktur membran, yang kedua adalah space frame, dan yang ketiga adalah kabel. 3 jenis struktur tersebut dikategorikan dalam struktur yang memiliki beban tidak terlalu berat. Sedikit penjelasan tentang bentuk massa bangunan yang saya ambil dari analogi burung yang mengepakkan sayapnya. Mengapa saya mengambil analogi tersebut? Karena burung merupakan lambang negara, dan juga sering terlihat banyak berbagai macam burung yang ada di sekitar area tapak tersebut. Maka terwujudlah suatu bentuk yang dapat dilihat sekarang ini. Ini merupakan gambar kerja pertama, yaitu side plan dengan skala 1:100. Dapat dilihat di gambar ini beberapa vegetasi, bangunan inti, dan juga jalur masuk dan keluar di area dalam stasiun. Karena jalan utama exit Bandara Ahmad Yani merupakan jalur padat, maka area stasiun memiliki 2 pintu utama, yaitu pintu masuk dan juga pintu keluar. Untuk pintu masuk dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu jalur khusus truk dan pemadam kebakaran yang akan berada tepat di depan bangunan atau ruang terbuka hijau, dan untuk kendaraan pribadi akan terus melaju hingga mengitari bagian belakang bangunan inti dan akhirnya sampai menuju dengan entrance dan drop off di area belakang. Alasan mengapa entrance dan drop off diletakkan bukan pada area fasad depan bangunan, karena saya ingin menciptakan kesan bersih dari kendaraan di area depan bangunan tersebut, sehingga segala aktivitas drop off dan keluar masuk stasiun ini akan berada pada area belakang. Selain itu pula, area belakang memiliki jalur yang lebih sempit daripada bagian depan, karena di bagian depan bangunan sudah lebih dimundurkan supaya aturan GSB tercapai. Dapat dilihat pada bagian depan dari tapak stasiun LRT ini, saya pergunakan untuk taman dengan orientasi memanjang. Di depan taman terdapat 2 spot parkir mobil yang berjumlah 8 dan 4 spot parkir motor. Selain itu, di area depan juga tersedia 2 pos satpam untuk penjagaan area masuk dan area keluar. Sedangkan jalan di bagian depan diperuntukkan untuk bongkar muat barang. Pada area samping merupakan area yang langsung terkena paparan sinar matahari. Maka dari itu saya menaruh beberapa vegetasi di sana untuk menghalau sinar matahari. Di area belakang, saya membuat tembok panjang dan di sekelilingnya terdapat vegetasi yang sama dengan bagian samping. Karena di bagian belakang tapak ini tidak ada view yang dirasa menarik untuk diperlihatkan. Di bagian belakang terdapat 2 titik rumah kecil, yaitu rumah untuk pompa sumber air dan juga rumah untuk ruang genset. Untuk mensiasati
adanya keterbatasan lahan yang dapat dipergunakan untuk ruang terbuka hijau, maka dari itu vegetasi-vegetasi saya letakkan di sekeliling jalur utama di dalam tapak ini. Untuk ukuran jalur utama masuk sendiri yaitu 5 meter lebarnya. Sama juga halnya dengan jalur depan bangunan dan juga jalur exit dari stasiun ini. Untuk area belakang bangunan, jalan lebih sempit dibandingkan area depan, karena jalur bersih hanya sekitar 4 meter saja. Ini merupakan gambaran situasi atau mata burung ke arah area stasiun LRT ini. Dapat dilihat ada 3 jenis atap yang saya pergunakan. Atap yang pertama adalah atap membran. Yang kedua adalah atap space frame. Dan yang ketiga adalah atap kabel di bagian depan bangunan ini. Bentuk kemiringan atap dengan struktur membran sangat menguntungkan ketika musim hujan datang, karena semua laju air dapat terserap langsung ke tanah karena atap ini memiliki kemiringan yang baik. Sedangkan pada area space frame, air akan masuk ke area samping penggabungan antara space frame dan membran, lalu langsung disalurkan ke dalam tanah. Untuk area kabel yang ada di depan, itu merupakan area yang atapnya tidak terlalu tinggi, sehingga air tidak akan menggenang terlalu banyak. Pada area lantai dasar, saya membagi ruang menjadi 4 bagian, yaitu area teras depan, teras belakang, smoking area, dan juga bangunan indoor. Teras depan dipergunakan untuk loading dock atau bongkar muat barang dari truk. Sedangkan pada teras belakang, yaitu area drop off dan main entrance, terdapat 2 pintu utama, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Di bagian sebelah kanan terdapat smoking area yang dapat langsung mengakses ke arah hall stasiun. Terdapat 2 pintu, yaitu pintu masuk dan juga pintu keluar. Pada area lantai dasar terdapat 2 jalur tangga darurat yang dapat diakses dari lantai 2. Selain itu terdapat 2 titik transportasi vertikal, yaitu lift khusus barang dan penumpang di area depan dan belakang stasiun. Area penunjang lainnya yaitu ada toko buku, apotik, dan juga klinik kecil. Selain itu ada area untuk tenan yang disewakan, serta 2 titik area tunggu atau food court yang bisa digunakan pengunjung saat menunggu kereta datang. Fasilitas tambahan lainnya yaitu money changer atau tempat penukaran uang dan juga ATM center yang dapat dipergunakan ketika pengunjung hendak menukarkan uang ataupun mengambil uang cash. Area office atau kantor stasiun terletak di tengah hall dengan ruangan tembok tertutup dan beberapa ruang di dalamnya seperti ruang tamu, ruang kepala stasiun, ruang PAP, ruang PPKL, area pantry, ruang staf umum, ruang staf engineer, ruang staf pengawas, serta ruang kontrol CCTV. Di area kantor stasiun ini juga dilengkapi dengan ruang meeting. Begitu pengunjung masuk dari main entrance, pengunjung akan melihat ada ruang info di depannya, di mana itu sangat memudahkan pengunjung untuk bertanya langsung kepada customer service. Bagian terakhir yaitu sebelah kiri merupakan area penunjang, yaitu lavatory pria, lavatory wanita, dan juga lavatory untuk penyandang disabilitas. Selain itu juga, area lantai dasar ini terdapat gudang penyimpanan yang berdekatan dengan ruang OB. Ini merupakan gambar denah lantai atas, di mana peron dan rel LRT berada.
Pada lantai atas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu area kanan, kiri, dan juga tengah. Pada area tengah, yaitu area peron, di mana pengunjung dapat menunggu kereta yang ingin mereka naiki. Selain itu juga, area peron merupakan area turunnya penumpang kereta. Ada beberapa titik kursi yang dapat digunakan pengunjung di area peron tersebut. Selain itu juga, area tersebut dilengkapi dengan beberapa titik untuk mengecharge handphone ataupun laptop. Di bagian kanan merupakan area servis, di mana loket dan auto gate berada, di mana penumpang bisa membeli tiket dan melakukan komplain atau pembelian di area tersebut. Di area gate otomatis ini, pengunjung langsung dapat mengetap kartu ataupun men-scan barcode tiket dengan diri sendiri tanpa bantuan dari petugas, sehingga memudahkan sirkulasi dan jauh lebih efisien. Pada area kanan dan kiri terdapat jalur penyelamatan, yaitu tangga darurat. Selain itu juga ada transportasi vertikal, yaitu lift barang dan juga lift penumpang. Terdapat 2 pintu di sebelah pojok kanan tembok, yaitu pintu penyeberangan dari arah bandara dan pintu penyeberangan ke arah bandara yang bisa digunakan pengunjung untuk langsung menyeberang dari gedung stasiun ini ke terminal bandara. Pada area kiri, ini merupakan area penunjang. Terdapat lavatory pria, lavatory wanita, lavatory untuk penyandang disabilitas, serta musola yang dapat digunakan di 2 area peron. Selain itu juga terdapat 2 titik area bermain anak, sehingga anak-anak dapat bermain sambil menunggu kereta datang.